Mereka buat video ingin memboikot dan membubarkan kegiatan Kiai Imad di Provinsi Lampung. Videonya viral di mana-mana. Saya tidak tanggapi video itu. Cuman kalau mereka mau menghadang, pasti kita tumbur. Enggak mungkin kita biarkan. Karena kita tidak akan mundur. Kalian jual, kami borong. Cuman ingat, jangan sekali-kali PWI LS ikut nantang, apalagi di medsos, jangan. Kalau kita nantang di medsos, Pak Faison repot nanti meredamnya. Kapolsek, Kapolres, Kapolda repot nanti, jangan sampai begitu. Jadi kita menjaga kemuliaan ulama Nusantara. Dan yang dibela oleh kita bukan cuman yang bergabung PWI. Semua ulama yang dipersekusi, santri yang dipersekusi, walaupun nggak gabung PWI LS akan kita bela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dikenal dengan singkatan PWI seringkali diasumsikan oleh sebagian orang sebagai organisasi tandingan Nahdlatul Ulama NU. Justru PWI didirikan oleh orang-orang NU sendiri. Pengurus dan anggotanya semuanya adalah NU Tulen. Sebagaimana pengakuan pengurus PWI sendiri, sejauh ini belum bisa menerima anggota PWI di luar warga NU. Artinya murni seluruh pengurus dan anggota daripada organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia PWI itu adalah warga Nahdliyin semuanya. Maka jelas PWI adalah organisasi partner NU yang bertugas untuk menjaga keaslian sejarah Wali Songo. PWI dan Laskar Sabilillah setidak-tidaknya ingin meneladani dakwah para Wali Songo dan berperan untuk melindungi sejarah leluhur ulama Nusantara, karena banyak akhir-akhir ini oknum yang ingin membelokkan sejarah atau bahkan sudah dibelokkan sejarah-sejarah daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, memanipulasi sejarah leluhur ulama Nusantara dan lain seterusnya. Maka dalam kesempatan ini teman-teman, mari kita simak penjelasan dari salah seorang pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia PWI. Berikut ini dia videonya. Kemudian yang berikutnya, kami berharap betul para ulama Nusantara, kiai-kiai, santri yang dalam hal ini pro Bani Ba'alwi punya kewajiban membela para habaib, wajib membela. Dan silakan berhujah dengan hujah yang paling lengkap. Berhujah dengan hujah yang paling lengkap untuk memberikan konfirmasi dan pembuktian Bani Ba'alwi merupakan dzurriyyat Nabi. Karena sudah terlanjur dideklarasikan di mana-mana Habib itu adalah dzurriyyat Nabi. Bahkan memposisikan diri sebagai ahlul bait Nabi. Dan kita warga Nahdliyin juga sebagian betul-betul menganggap beliau itu dzurriyyat Nabi. Maka ketika kita meyakininya, itu akan berbanding lurus dengan kewajiban kita untuk memberikan pembuktian. Maka saya menghimbau memang kepada para ulama di Nusantara agar benar-benar berusaha membuktikan kalau habaib itu dzurriyyat Nabi. Itu wajib hukumnya. Tidak boleh lagi kita berhusnudzon saja. Karena siapapun yang mengaku dzurriyyat Nabi, mengaku anak cucu Nabi, apalagi menjadikan cucu Nabi itu sebagai privilege, ada keuntungan yang dia ambil dari situ, maka dia wajib mengkonfirmasikan bukti dengan hujah yang nyata. Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan tentang perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini bukan organisasi tandingan NU, bukan. Sekali lagi, bukan tandingan NU. Bukan tandingan Justru yang membentuk PWI ini dan yang bergabung di dalamnya, dalam tanda kutip masihan, harus orang NU.
ada orang non-NU yang hendak masuk di PWI masih kita tolak. Karena ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah Persis, tapi masalah NU sebetulnya. Nah, adapun profil dari PWI ini setidak-tidaknya satu, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah berusaha meneladani dakwah Wali Songo di bumi Nusantara yang mensifati dakwah nubuah, dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada PWI LS petantang petenteng, gagah-gagahan, ngajak berantem, ngajak tawuran, apalagi demo, itu bukan PWI LS, karena tidak sesuai dengan spirit kita. Yang kedua, kita berusaha menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo beserta keturunannya. Apa maksudnya? Hari ini sejarah Wali Songo sudah disimpangkan banyak sekali, bahkan sejarah Nusantara disimpangkan, bahkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha dimanipulasi, bahkan sejarah NU saja sudah mulai dimanipulasi orang. Maka kita punya kewajiban meluruskan sejarah ini. Dan Wali Songo sudah banyak direndahkan, terutama terah keturunan Wali Songo. Jadi PWI bukan lembaga pencatat nasab, bukan yang memverifikasi keturunan Wali Songo, tapi menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo. Dua, tiga, menjaga kehormatan dan kemuliaan ulama Nusantara. Kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu kiai-kiai dikamplengi. Sanggup gak kita para santri Pak ngelihat kiai dikamplengi oleh oknum-oknum yang ngaku Habib atau Muhibbin, sedangkan kita cuma nonton saja. Bahkan mohon maaf, kita nggak bisa berbuat apa-apa, takut kualat, karena yang ngampling itu cucu Nabi. Itu nggak boleh lagi, itu ngeluncak, itu namanya nggak boleh lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini mereka buat video ingin memboikot dan membubarkan kegiatan Kiai Imad di Provinsi Lampung. Videonya viral di mana-mana. Saya tidak tanggapi video itu. Cuman kalau mereka mau menghadang, pasti kita tumbur. Enggak mungkin kita biarkan. Karena kita tidak akan mundur. Kalian jual, kami borong. Borong. Cuman ingat, jangan sekali-kali PWI LS ikut nantang, apalagi di medsos. Jangan. Kalau kita nantang di medsos, Pak Faison repot nanti meredamnya. Kapolsek, Kapolres, Kapolda repot nanti. Jangan sampai begitu. Jadi kita menjaga kemuliaan ulama Nusantara. Dan yang dibela oleh kita bukan cuman yang bergabung PWI. Semua ulama yang dipersekusi, santri yang dipersekusi, walaupun nggak gabung PWI LS, akan kita bela. Tiga ya. Yang keempat, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Yai Imad sama sekali tidak memiliki keuntungan, profit ekonomi. Yang ada adalah tekanan. Tekanan. Apa yang dilakukan oleh beliau ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah, agar tidak ada yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi lagi, kecuali disertai dalil yang benar. Jadi begini, buat para yai, para asatid, para santri, bapak ibu semua, kalau ada yang memframing PWI ini benci ahlul bait Nabi, benci habaib, itu salah. Yang benar, saking cintanya kita kepada Nabi, kita sebagai umat Nabi berkomitmen tidak ada yang boleh ngaku cucu Nabi kalau dia tidak menunjukkan bukti. Bahkan begini, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Tak ulang ya, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Sekali lagi, tidak pantas kita ngaku umat Nabi. Jika ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kita biarkan begitu saja, bel aja setuju masalah itu. Terakhir, yang kelima, PWI Laskar Sabilillah senantiasa setia mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setia dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah li Nahdlatul Ulama.
seperti yang kita ucapkan dalam kalimat baiat kita. Baik, demikian. Semoga tidak ada kesalahpahaman dengan PWI dan Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah bukan saingan NU, tapi justru kita adalah anak-anak NU, kader-kader NU yang ditugasi untuk membentuk PWI Laskar Sabilillah. Teman-teman, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau barusan, bahwa apa yang dilakukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap kajian nasab ini bukan untuk keuntungan materi, tidak ada profit keuntungan, justru adalah tekanan yang datang bertubi-tubi kepada beliau. Tetapi beliau murni ingin meluruskan sejarah dan membersihkan klaim-klaim yang dari orang yang mengaku keturunan Nabi, tetapi itu adalah dusta semata, tidak bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang absah dan bukti-bukti dokumen, manuskrip yang dapat dipertanggungjawabkan status keilmiahannya. Oleh karena itu teman-teman, silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.